Ini Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini pledoi untuk Anda. Kenapa kalau saya dilaporkan seminggu langsung ditangkap? Begitu saya melaporkan 4 tahun, 5 tahun gak ada proses. Di ruang inilah yang perlu dikaji ulang sebenarnya siapa yang salah. Saya atau oknum penyidik yang salah. Saya rakyat kecil ini yang salah atau pengendali sistem hukum ini yang arogan dan zalim. Inilah contoh real Bapak Hakim yang terhormat. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satu suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Dan kalau mau adil dan jujur, banyak pejabat publik dan buzzer yang statementnya atau konten videonya membuat ricuh di mana-mana, demo di mana-mana, onar di mana-mana, tapi mereka tetap bebas, tidak diproses hukum seperti saya. Bahkan sudah berstatus tersangka pun sampai detik ini beliau masih bebas. Membela diri, membacakan pledoi, dan insya Allah ya Allah hari ini pledoi yang saya bacakan ini ditulis dengan tinta jiwa, tinta batin. Kalau ada dibuat-buat, ditambah-tambah, dikurang-kurang, didramatisir, atau apapun namanya rekayasa, maka cabut berkah hidup saya ya Allah, cabut batalkan puasa saya ya Allah. Bila perlu cabut tolak sholat saya seumur hidup ya Allah. Jadi saya bertanggungjawabkan pledoi ini yang mulia. Saya ditangkap pada tanggal 13 Oktober, dipanggil sebagai saksi dan di BAP sebagai saksi. Dan sungguh di luar dugaan saya, setelah selesai di BAP sebagai saksi, kemudian langsung tanpa jeda hari itu juga saya di BAP naik jadi status tersangka, bahkan langsung ditangkap dan ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngomong di telepon yang penuh santun, penuh humanis. Gus Nur harus datang. Kalau Gus Nur tidak datang, gimana kita cari solusi terbaiknya? Dan datanglah. Jadi perlu yang majelis mulai ketahui, memang saya pada panggilan pertama saya tidak datang. Bentar ya. Alhamdulillah. Sahabat cukup. Panggilan pertama saya tidak datang, bukan saya pengecut. Saya dilarang sama kuasa hukum. Gus Nur jangan datang, biar kuasa hukum yang menemui penyidik. Maka datanglah itu kuasa hukum. Baru panggilan kedua diantarkan ke rumah oleh salah satu penyidik. Nah, terus saya ngobrol sama penyidik, namanya Pak Toto. Saya nggak mau kayak ngaling-ngaling, saya sebut nama. Gus Nur datang, kita cari solusi terbaik di sini. Oke, kalau gitu saya datang Pak Toto, insya Allah. Tapi lagi-lagi kuasa hukum melarang saya, dan saya hari itu mohon maaf ke kuasa hukum, saya membantah, tidak, saya harus datang. Karena saya sudah ngomong langsung sama penyidiknya, sehingga cerita saya ke sana. Dan ternyata saya ditangkap hari itu juga, ya. Ditangkap tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngobrol di telepon, mencari solusi terbaik. Intinya selesai BAP hari itu juga saya dijebloskan di tahanan Bareskrim Jakarta yang kedua kalinya. Isolasi kurang lebih 14 hari, dilarang komunikasi dengan anak istri, keluarga, bahkan semua napi yang ada di situ dikondisikan tidak boleh mendekati kamar saya. Seolah-olah saya ini napi yang paling berbahaya. Oke, saya nggak mau bahas masalah itu, tapi intinya 14 hari pertama saya jalani di tahanan isolasi Bareskrim itu tanpa telepon anak istri, tanpa komunikasi dengan anak istri. Di situ saya mulai merasa bahwa ini episode kezoliman pertama yang saya alami. Saya bisa telepon anak istri kalau dibuat sama penyidik, baru saya bisa telepon, dan itu pun terbatas. Saya percepat. Di sini awal dimulainya kezoliman yang saya rasakan.
Saya merasa dijarah, dirampas, dirampok kehormatan dan kebahagiaan hidup saya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan, diisolasi, dan diputus komunikasi dengan keluarga. Tidak perlu saya ceritakan secara detail Pak Hakim bagaimana rasanya melewati hari-hari di rutan Bareskrim selama 14 hari pertama. Kemudian episode selanjutnya, nah setelah 14 hari saya keluar dari isolasi, baru saya dapat kamar. Nah di situ baru saya didaulat menjadi khotib Jumat. Ya, saya baru didaulat menjadi imam sholat dan saya menjadi penceramah tetap di situ. Sudah ada khotibnya, cuman begitu saya khotib yang lain mundur. Wallah alam apa alasannya? Ini semua nonton ini orang-orang kabak taktinya nonton insyaallah. Jadi begitu saya khotib yang lain mundur. Nggak mau, selama ada Gus Nur silakan Gus Nur. Dan selesai khotib saya selalu dipanggil ke depan untuk makan siang bersama Karutan, Pak Imam, dan Kabak Taktik Pak Gatot. Kita ngobrol dengan kekeluargaan, Masya Allah. Salam takdim Pak Imam, salam takdim Pak Gatot ya. Anda orang tua saya, Anda baik kepada saya. Nah kemudian selanjutnya saya dibawa ke Kejati Semarang, pelimpahan P21. Dibawa ke Kejati Semarang untuk pelimpahan. Sekitar pukul 10 pagi saya berangkat dari Bareskrim Jakarta menuju Kejati Semarang. Agak lama acara pelimpahan di Kejati Semarang itu. Dari situ saya ketemu Pak Agung dan jaksa Pak Aprianto ini. Disitulah kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian diputuskan saya akan dititipkan di Polresta Surakarta. Bareskrim Kejati Semarang, dan diputuskan saya dititipkan di Polresta Surakarta. Hari itu juga saya dibawa menuju Polres Surakarta. Nah, yang mulia, setelah sampai di Polresta Surakarta, belum 5 menit baru duduk, ternyata saya harus dikembalikan lagi ke Polda Semarang. Harus balik ke Semarang. Kuasa hukum protes waktu itu, ini kan Gus Nur capek ini dari Jakarta ke Semarang, terus sekarang mau dibawa lagi ke Semarang, bagaimana? Tapi protes kuasa hukum dianggap angin lalu. Malam itu juga saya dibawa ke Polda Jateng, rutan Polda Jateng. Nah, jadi ini satu cermin koordinasi yang buruk ya, yang dolim, yang kembali saya rasakan. Di-share kesana kemari secara maraton, Jakarta, Semarang, kemudian kembali ke Surakarta dan kembali lagi ke Semarang. Jadi saya betul-betul marah waktu itu yang kembali saya rasakan. Belum terbukti bersalah, belum terbukti vonis pengadilan bersalah, saya sudah mengalami letih, lelah, lahir dan batin seperti itu. Bapak Majelis yang mulia yang saya hormati, di tahanan Polda Jateng, ini Polda Jateng nonton karena kemarin sempat ramai juga di medsos. Kabid Humasnya Pak Iqbal, ini pledoi untuk Anda. Kembali saya dipaksa untuk menjalani episode kezoliman berikutnya. Mungkin bagi mereka bukan kezoliman, tapi bagi saya kezoliman. Diisolasi di sel yang lapis 2 pintu. Ya, digembok pintu pertama, digembok lagi pintu kedua. Tidak boleh tahanan mendekati saya. Saya hanya berdua sama Bambang Tio waktu itu. Ya. Kurang lebih 10 hari atau 14 hari atau 10 hari terpisah dengan tahanan lain dan tetap dilarang komunikasi dengan anak istri. Saya protes keras dengan petugas karena diperlakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi protesnya tidak dihiraukan. Jadi menurut orang-orang tahanan sana mungkin ini sistem. Ya udah begini aturannya. Baju saya dilepas, saya disuruh pakai baju tahanan warna oranye itu dengan celana yang pendek yang sholat pun harus pakai itu. Sekali lagi saya protes. Karena hampir 10 hari, yang mulia 10 hari tanpa komunikasi dengan anak istri, ya, digembok 2 lapis pintu. Nah, tiba-tiba ada petugas namanya Pak Sri. Pak Sri, pledoi untuk Anda, salam takdim, Anda orang baik ya. Pak Sri menemui saya di kamar, di-share, maaf Gus, ada Twitter mengatasnamakan Gus Nur, pakai fotonya Gus Nur, namanya Gus Nur, dia menjelek-jelekan Jokowi dan memuji-muji Anies Baswedan. Setelah didetek sama Bareskrim, ternyata Twitter itu datang dari kamarnya Gus Nur. Saya diperiksa atasan, anak buah saya diperiksa atasan, dan saya nggak mau, jadi terpaksa Gus Nur saya isolasi.
Lagi-lagi saya difitnah yang mulia. Saya seumur umur gak pernah pakai Twitter. Ya, di kamar itu sudah gak ada handphone, masing-masingnya fitnah saya. Nah, selama kurang lebih 10 hari saya rasakan penderitaan kembali, bukan penderitaan. Nanti kalau saya ngomong derita, dikira saya curhat ya, dikira saya lemah. Tapi intinya tidak boleh telepon anak istri, diisolasi selama 10 hari. Difitnah punya akun Twitter, padahal tidak. Baru setelah itu saya dipindahkan ke kamar ya. Mungkin sudah selesai masa karantinanya, saya dipindah di kamar lagi. Yang ternyata tidak kalah memprihatinkan. Sempit, kecil, dicampur dengan tahanan narkoba yang isi 9 orang. Kamar itu untuk sekedar meluruskan kaki saja gak bisa, gak cukup. Jadi sering saya tertidur itu nyelonjorkan kaki, nendang kepalanya orang. Yang sering saya tendang itu namanya Pak Jiji dari Tasikmalaya sana. Ini tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Nah, ya begitulah, saya tidak bilang kamar mandinya kotor atau bau, tapi memang kenyataannya begitu ya. Tahanan narkoba mau bagaimana lagi, berbau, aroma keringat, suara dengkuran, kentut, mewarnai hari-hari saya setiap malam. Sholat tahajud di tengah-tengah jiwa yang terlelap berdengkur. Untuk sujud saja rasanya susah. Jadi, belum terbukti bersalah, belum divonis bersalah, tapi saya sudah diperlakukan dengan sangat biadab seperti ini. Mungkin saat ini, di saat para pelapor-pelapor, penyidik-penyidik itu tidur terlelap di kamar indahnya masing-masing, saya rasakan penderitaan itu yang mulia. Kurang lebih sekitar berapa? 20 hari atau 1 bulan di kamar itu. Baru kemudian saya dipanggil lagi sama petugas yang namanya Pak Sri. Jadi Pak Sri ini yang memang komunikasinya dengan saya baik. Saya dipinjami teleponnya, handphonenya, suruh teleponan istri saya. Dan di situ baru saya ngomong, Pak Sri, tolong pindah saya dari kamar itu. Itu bukan tempat saya. Itu ada orang lain bisa sholat berjamaah, kenapa saya nggak bisa? Pindah saya. Maka dengan kebijakan Pak Sri itu dipindah saya ke kamar. Yang konon kabarnya nggak pernah digembok pintunya, dan di situ saya bisa sholat berjamaah. Tetapi lagi-lagi saya kaget, ternyata saya harus bayar 100.000, ya. Dan isi kamarnya 8 orang, 1 orang 100.000, berarti 800.000. Nah, ini juga salah satu praktek kotor, ya. Ini juga salah satu praktek yang sebenarnya nggak boleh. Terserah mau dimutasi, terserah ya. Saya sudah nahan, tapi ini karena menentukan nasib saya dan keluarga saya harus belak-belakan. Baik, saya percepat lagi. Ini pasal-pasal saya nggak perlu sebut, saya nggak baca di sini terlalu lama. Pasal-pasal Allah. Tapi intinya gini yang mulia, intinya saya selalu dijerat dengan pasal ini, menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, golongan, dan juga pasal menyebarkan berita bohong. 4 kali yang mulia saya selalu dijerat dengan pasal ini. Saya bertanya kepada penyidik, Pak Toto, kenapa kalau saya dilaporkan selalu diproses dengan cepat? Pelapornya, pasalnya juga sama, relatif orang-orang itu saja. Begitu saya dilaporkan, langsung diproses secara kilat, langsung dijadikan tersangka, langsung ditahan. Kemudian penyidiknya menjawab begini, Pak Toto, Anda menjawab begini kepada saya. Ya, karena ibarat Gus Nur itu mencuri, ditangkap, diproses, ya, pidana, disahkan pengadilan, dan Gus Nur ditangkap, dan Gus Nur bebas. Gus Nur mencuri lagi, ya ditangkap lagi. Di Pak Toto, Anda jawab seperti itu ke saya. Sakit rasanya hati ini ya. Jadi argumen penyidik ini saya jawab, tapi kan saya bukan pencuri, Pak. Kenapa Bapak pakai analogi seperti itu? Ya. Terus Gus Nur kenapa pakai mubahalah? Sekarang apa perlu mubahalah? Seandainya ada CCTV gimana? Loh, kalau ada CCTV nggak perlu mubahalah. Ya sudah, percaya saja sama CCTV. Saya sudah selalu debat begitu dengan penyidiknya. Tapi begitulah argumennya, tidak nyambung, cacat moral. Saya seolah-olah pencuri. Apa yang saya curi, Pak? Siapa guru? Siapa yang saya curi? Barang apa yang saya curi? Beda analoginya, nggak nyambung. Tapi itulah penyidik. Ngomong sama penyidik sama dengan ngomong sama tembok. Apalagi di otak penyidik itu kan sudah Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya sudah, nggak apa-apa.
Begitu kurang lebih Pak Hakim, 4 kali saya disidang. Sidang pertama di Surabaya, nanti Saku Pasuntas, sidang kedua di Palu, sidang ketiga di Jakarta. Bahkan waktu itu JPU-nya Pak Agung yang sekarang hadir alhamdulillah. Dan sekarang disidang lagi di sini. Bapak Hakim yang terhormat, sidang ketiga di Jakarta, pelapor inti atau orang yang melaporkan saya itu tidak pernah hadir di pengadilan. Nah, nanti saya bahas di belakang, saya percepat bagian ini. Oke. Jadi waktu di Jakarta itu pencemaran, nah kemarin kan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa saya sering menyerang rezim Jokowi. Nanti saya bahas ya. Itu perlu diketahui kasus saya di Jakarta itu pencemaran nama baik NU. Nanti di bab lain saya jelaskan secara detail. Pelapor intinya tidak pernah datang di pengadilan, yang sekarang jadi Menteri Agama. Dia yang melaporkan saya, ya. Dia yang merasa dicemarkan namanya, tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi dipanggil sama hakim sampai 5 kali. Panggilan pertama manggil, kedua, ketiga, keempat manggil. Pak Agung saksinya. Mana Pak Jaksa? Kok nggak pernah datang ke persidangan ini, kan kasihan terdakwa yang sidangnya ditunda-tunda terus. Jaksa menjawab, sudah kami panggil secara patut yang mulia, tapi nggak pernah hadir. Itu pun saya debatkan dengan penyidik yang namanya Mas Uki. Dia yang ngetik, yang mau wawancari saya. Mas Uki, kasus yang di Jakarta saja, pelapornya nggak pernah datang. Masa ini boleh diproses lagi? Apa jawab penyidiknya? Untung nggak datang. Bayangkan seadanya bagaimana kalau datang. Coba. Ini susah ngomong sama penyidik ini. Pelapornya nggak pernah datang. Untung nggak datang katanya. Seadanya datang bagaimana? Kan fakta persidangan nggak boleh begitu. Saya percepat ya, Bapak Hakim terhormat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam peristiwa hukum yang saya ditahan 10 bulan, silakan yang mulia bertanya kepada jaksa penuntut umum Pak Agung, beliau sudah tahu betul dari A sampai Z. Oke, Bapak Hakim yang terhormat, di sisi yang lain saya juga pernah difitnah, saya sering dicemarkan ya, nama baik saya di luar batas nilai-nilai normal. Gus Nur anjing, Gus Nur pedus, Gus Nur dajjal, Gus Nur pernah nyusup di lokalisasi pelacuran dan seterusnya. Sampai detik ini, kalau Anda mau buka itu di medsos itu, ada berapa ribu buzzer yang menjelek-jelekan saya itu setiap menit, setiap detik. Dan pernah saya laporkan di Polda Jatim dengan kuasa hukum. Dan sudah di BAP, saksi-saksi saya sudah dipanggil semua. Tapi intinya kasus itu muak 4 tahun dari sekarang ini, 4 atau 5 tahun sampai sekarang nggak diproses. Di Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini pledoi untuk Anda. Kenapa kalau saya dilaporkan seminggu langsung ditangkap? Begitu saya melaporkan 4 tahun, 5 tahun gak ada proses. Saya cinta polisi ya. Anda boleh cek bagaimana selama saya di rutan Surakarta sini. Ada Kapolri, ada Pasti Muda. Apa yang sudah saya lakukan di tahanan di rutan Polresta Surakarta sini. Anda bisa cek. Ya, insya Allah. Saya nggak perlu cerita di sini. Bapak Hakim yang saya hormati, insya Allah saya orang yang taat hukum. Saya ini orang yang 100% waras dan punya kesadaran penuh dan siap bertanggung jawab jiwa dan raga atas apapun yang saya lakukan. Dan yang pasti saya adalah orang beriman. Tidak mungkin saya mau melakukan kesalahan yang sama atau dengan sengaja menjatuhkan diri tepat yang sama. Tidak mungkin. Itu bukan saya banget. Nah, nanti saya jelaskan secara detail. Di ruang inilah yang perlu dikaji ulang sebenarnya siapa yang salah. Saya atau oknum penyidik yang salah. Saya rakyat kecil ini yang salah atau pengendali sistem hukum ini yang arogan dan zalim. Inilah contoh real Bapak Hakim yang terhormat. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Dan kalau mau adil dan jujur, banyak pejabat publik dan buzzer yang statementnya atau konten videonya membuat ricuh di mana-mana, demo di mana-mana, onar di mana-mana, tapi mereka tetap bebas, tidak diproses hukum seperti saya. Bahkan sudah berstatus tersangka pun sampai detik ini beliau masih bebas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Hakim yang terhormat, dari peristiwa hukum keempat yang saya alami, yang saya terima, dari sidang Surabaya, Palu, Jakarta, dan sekarang di Solo, kerugian materi dan non-materi yang saya derita, kerugian lahir batin yang saya rasakan sangat besar, sangat banyak, bahkan mungkin sudah berbunyi miliar. Nanti saya rinci yang mulia. Ya. Plus kerugian lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi. Berbeda dengan para pelapor saya, ya, yang dalam tanda petik by design mereka tidak mengalami kerugian apapun. Setiap ditanya kuasa hukum, jawabannya selalu lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu. Semua sidangnya begitu. Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang di Solo, 99% semua saksi yang ditanya nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa. Bahkan yang lucu kemarin sidang di Jakarta. Maaf Mas Agung ya, jenengan tak bawa-bawa terus ini yang di Jakarta ini. Katanya saya ada salah satu saksi yang ditanya sama hakim. Saudara tahu sekuler apa? Enggak tahu. Saudara tahu liberal apa? Enggak tahu. Saudara tahu PKI apa? Enggak tahu. Hakim tanya, terus yang kamu tahu apa? Gus Nur kan dijerat gara-gara kata-katanya liberal, sekuler, PKI. Itu kamu udah tahu apa-apa, terus gimana? Sampai segitunya. Ya, saksi-saksi yang selama ini kita hadirkan juga begitu. Lupa nggak tahu, lupa nggak tahu. Nah, itu majelis yang mulia yang kemarin. Nah, sekarang saya akan bahas Bambang Tri. Bapak yang terhormat, inti dari peristiwa ini adalah konten saya yang mengundang saudara Bambang Tri sebagai narasumber. Jadi, Bapak Hakim terhormat, telah viral sebuah video Bambang Tri yang sedang digerudui wartawan. Ini kemarin sudah kita bahas di sini, tapi harus saya baca biar lengkap. Sedang diwawancari oleh wartawan dan youtuber. Dalam video itu, saudara Bambang Tri memakai baju kurang lebih kotak-kotak dengan masker di lehernya. Video viral sekitar akhir Agustus 2022 atau awal September itu. Di video itu, yang viral itu, saudara Bambang Tri bicara dengan lantang dan lugas bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Video Bambang Tri itu sudah sangat viral kira-kira akhir Agustus. Nah, saat itu saya belum kenal dengan saudara Bambang Tri. Ini video Bambang Tri viral di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya ulang majelis ya. Video ini sudah viral. Dan saat itu saya belum kenal dengan Bambang Tri. Artinya, saya bukan orang yang pertama dalam peristiwa hukum ini. Kalau polisi atau penyidik atau pemegang sistem hukum di negeri ini berniat menegakkan hukum, maka harusnya saat itu juga YouTubernya, wartawannya, ataupun Bambang Tri-nya harus diproses hukum hari itu juga. Karena viral videonya. Yang memosting, yang meng-share atau apapun itu harus diproses waktu itu juga. Nah, Bapak Hakim terhormat, 1 minggu kemudian baru saya penasaran dan mencari saudara Bambang Tri. Siapa orang ini? Saya cari melalui grup WhatsApp, akhirnya ketemu, saya percepat 1 minggu ketemu, dan akhirnya saya telepon, dia lagi kos di Bogor dan saya undang dan dia mau datang dan saya biayai semua operasionalnya, sewa mobil dan lain-lain. Maka terjadilah wawancara itu dan terjadilah acara podcast itu, kurang lebih 40 menit ya. Bambang Tri menceritakan, menjelaskan lantang investigasinya tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Bambang Tri palsu. Saya melakukan ini bukan karena mau kudeta atau menimbulkan keonaran, wahai saudara jaksa. Justru saya melakukan ini karena saya merasa punya tanggung jawab ya, supaya video Bambang Tri ini tidak menjadi bola api, bola fitnah, bola ghibah, ya bola salju yang liar di tengah masyarakat. Ini harusnya menjadi tanggung jawab polisi waktu itu. Ya, ditangkap waktu itu harusnya, diproses, walaupun gak ditangkap ini diproses ya. Kenapa kalau nunggu saya? Masa ada orang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dibiarkan saja, dibiarkan viral berhari-hari. Padahal di video itu saudara Bambang juga bukan hanya membahas soal Bambang Tri, tapi juga membahas soal pas pampres yang jadinya 4. Ini kan luar biasa. Tapi kenapa dibiarkan? Berminggu-minggu. Kemana saat itu penegak hukum? Kemana saat itu penyidik? Jadi intinya saya mengundang Bambang Tri justru karena saya merasa tanggung jawab orang untuk membuat video Bambang Tri supaya diproses secara adil, supaya tidak jadi polemik di tengah masyarakat. Baik tujuan saya, mulia niat saya. Tapi kenapa diganjar 10 tahun? Nggak apa-apa ya.
Saya ingin memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat. Nah, di ending wawancara antara saya dan Babang Tri, saya tutup dengan mubahalah. Saya katakan kepada saudara Babang Tri, saya ini antara percaya dan nggak percaya. Bahkan mungkin umat banyak yang nggak percaya. Bagaimana seandainya Anda saya sumpah? Sempat terbesit beberapa detik di pikiran saya. Ini jangan-jangan Babang Tri nolak. Kalau Babang Tri nolak, bagus ya. Berarti videonya semakin viral kan? Maka selesai. Ternyata kaget saya. Ternyata Babang Tri-nya mau, siap sama di mubahalah. Dan dengan keyakinan saudara Babang Tri ternyata menyanggupi dan berani, maka terjadilah mubahalah tersebut. Untuk bab mubahalah nanti ya saya bahas di bab ini. Sampai di sini saya tegaskan lagi yang mulia bahwa saya ini bukan YouTuber atau konten kreator atau penggiat media sosial yang pertama kali mewawancarai Babang Tri. Bapak Hakim yang terhormat, setelah saudara Babang Tri podcast dengan saya, itu masih banyak konten kreator lain yang juga mengundang. Bukan saya, tapi kenapa kok hanya saya ditangkap? Nah, itu intelijen yang tahu, Pak Kapolri yang tahu, Pak Penyidik yang tahu. Dalam peristiwa hukum saat ini, kenapa hanya saya dikambing hitamkan dan selalu diproses, dihukum secara membabi buta, ditangkap, dipenjara tanpa melewati pembuktian bersalah di pengadilan, langsung proses, langsung tangkap, langsung isolasi, putus komunikasi dengan anak istri, tanpa sedikit pun memikirkan muamalah saya, menafkahi istri, menafkahi santri, dan dampak ekonomi saya, bahkan langsung ditahan tanpa kearifan sedikit pun. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarkan ini. Saya cinta Kapolri. Pledoi itu Anda. Beberapa minggu lalu saya dapat kabar, katanya Babang Tri memecat kuasa hukum di sini. Saya akan membahas itu. Dan saya dapat kabar juga bahwa di ruangan ini pada waktu itu Babang Tri mulai menyudutkan saya. Ya nggak apa-apa, ini bulan puasa. Saya nggak akan ngotorin lisan saya. Terserah mungkin Babang Tri bagaimana wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang mulia bahwa wallahu a'lam ya. Hari ini bulan Ramadan dan saya tidak mau membatalkan puasa dan mengotori lisan saya, mengotori kesucian bulan Ramadan. Karena kalau saya ceritakan di sini sangat banyak dan sangat tidak pantas. Tapi intinya kembali ke hakikat saja. Saya kenal Babang Tri, saya melihat videonya Babang Tri, lalu saya cari dia di lewat telepon, lalu saya undang dan saya biayai semuanya, bahkan saya belikan seperangkat alat sholat. Bahkan Pak Hakim kalau menonton podcast saya, di ending-endingnya mau selesai, setelah selesai mubahalah, saya sempat menangis itu sambil menyerahkan alat sholat itu. Mas Bambang, kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka musuhmu ini bukan sembarangan. Ini alat sholat. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mulai sekarang sholat sampai. Saking sayangnya saya dengan Babang Tri waktu itu ya. Beberapa hari kemudian juga saya belikan handphone dan akhirnya saya ditangkap. Yang mulia, saya percepat aja. Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Babang Tri. Saya nggak perlu cerita di sini apa sebabnya. Ya, saya sudah 4 bulan tidak bicara dengan Babang Tri. Paling hanya sepatah dua patah ketika dia minta rokok ke saya. Udah, hanya itu saja ya. Nanti kalau saya ceritakan ghibah, tidak baik. Jadi walaupun satu kamar 10 hari, sepatah pun nggak ngomong Pak. Sudah ada beberapa hal yang prinsip yang tidak sejalan dengan saya secara perjuangan. Tapi perlu saya tekankan bahwa ijazah palsu ini bukan masalahnya Pak Babang Tri, ini masalah rakyat Indonesia semuanya, masalah kita semuanya. Ya, bukan hanya masalah Pak Babang Tri saja. Maka dari itu majelis yang mulia, mohon melihat peristiwa hukum yang ditimpakan ke saya ini, sudilah yang mulia melihat, memahami dari berbagai sudut dimensi batin yang jernih. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya. Bahkan kadang saya tidak ketahui. Banyak cari panggung, numpang tenar, atau mungkin sengaja nusuk bersilat lidah dan ujung-ujungnya pergi tanpa permisi. Nah, itu sering Pak Hakim. Jadi kalau di luar sidang konferensi pers, nyerang sana nyerang sini ya, ternyata ujung-ujungnya dia nggak ada sekarang. Dan kemarin saya dikirimi video, sekarang dia lagi bermesraan dengan pihak yang memusuhi saya. Saya nggak tahu dia sengaja nusuk atau disusupkan. Dan salah satu kuasa hukum ini yang kadang-kadang memberatkan Gus Nur. Orang-orang ini ngomong saya nanya di luar pengadilan, tetapi saya itu dia nggak tanggung jawab.
Nah makanya Pak Hakim, kalau Bapak yang mulia melihat sesuatu di luar pengadilan yang mungkin memberatkan saya, perlu Bapak ketahui itu terjadi di luar kehendak saya. Barakallah. Bapak Hakim terhormat, sekarang saya akan bahas bab mubahalah. Sekarang cepat saja, singkat saja.